Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya sedang di Yamaha Mataram Sakti Kebumen ya. Di sini saya lagi melihat-lihat motor ya. Inilah Yamaha Mataram Sakti Kebumen. Sudah ada motor Yamaha Aerox Turbo. Nah, sekarang saya lebih membahasnya ke seberapa canggih sih Yamaha Aerox Turbo yang harganya 39 jutaan. Harga paling mahal Aerox ini bukan yang tipe turbo, ada tipe di atasnya lagi yang lebih mahal 2 juta. Itu lebih dari 40 juta ya. Dan kalau yang lama itu harga paling mahalnya itu cuma di 33 sekian gitu. Nah, sebelum kita bahas ke hal yang bikin Aerox itu mahal apanya, sekarang kita bahas dulu sebenarnya variannya itu bedanya apa daripada varian yang sebelumnya. Nah, untuk varian dari Aerox Alpha yang terbaru, varian standarnya itu merupakan penerus dari Aerox yang standar di generasi sebelumnya. Nah, kalau untuk Aerox yang Cyber City itu merupakan penerus dari Aerox termahal di generasi sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang tipe turbo itu sebenarnya varian baru dengan ada tambahan fitur-fitur mahal gitu. Nah, Turbo Ultimate itu ya juga varian yang lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, kira-kira bedanya apa aja? Kita mulai dari yang pertama, lampunya ini sekarang jauh lebih canggih daripada Aerox sebelumnya, sudah pakai model proyektor yang mini, kemudian lampu sennya sudah menyatu dan ini pakai LED 2 titik. Ini udah cakep banget. Lampu sen belakang itu mirip seperti yang ada di MT25. Dan untuk perubahan di bagian lampu ini varian standar pun sudah dapat. Nah, kemudian di sini sudah ada keyless-nya. Keyless ini ada mulai dari varian Cyber City. Kemudian di sini ada hazard varian standar dapat. SSS ini mulai dari tipe Cyber City dan layarnya nanti ya. Nah, ini untuk tombol-tombol varian turbo itu jauh lebih lengkap. Kalau untuk varian standar itu juga tombolnya baru ya. Untuk tombol menu itu pindah yang dari depan pindah ke sini ya. Nah, kalau untuk yang varian turbo itu tombolnya seperti ini. Di bagian depan ada tombol mode untuk mesin. Jadi ini tombol mode untuk mesin karena mesinnya itu ada 2 mode. Kalau untuk yang tipe turbo dan turbo ultimate ada 2 mode, mode T dan mode S, dan pengaturannya lewat sini. Nah, sedangkan yang tipe bawah itu nggak ada tombol ini, cuma ada tombol menu di bagian sini. Nah, untuk tipe yang turbo dan turbo ultimate itu dapat tombol navigasi seperti ini, ada tombol home dan kembali, kemudian ada pencet atas bawah dan tombol checklist atau OK. Ini untuk mengatur dari bagian ininya, speedometer. Nah, nanti detail speedometernya kita bahas. Kemudian ini tombol yang normalnya. Nah, ada tombol Y-Shift. Ini untuk mengatur dari bukaan puli yang ada di bagian CVT elektroniknya. Jadi emang canggih banget ya. Di bagian tombol kiri aja ini kelihatan motor ini motor yang canggih. Ya, nanti sebelum kita bahas detail ininya dan YE-CVT-nya, kita bahas dulu yang lain. Nah, ini untuk lacinya sekarang sudah menggunakan USB tipe A di semua varian. Jadi USB tipe A ini ada dari varian standarnya, semuanya dapat. Kemudian yang lebih canggih lagi, suspensi subtank ya. Suspensi subtank ini kalau di brand lain itu cuma ada pada varian paling atas. Kalau di sini ada mulai dari varian Cyber City. Nah, kemudian tadi ya, ini Y-Shift. Pengontrolan Y-Shift ini ada 3 mode. Bisa disetting otomatis untuk bukaan puli depan, dan kalau pakai Y-Shift ini ya bisa ada 3 tingkatan Y-Shift. Jadi kalau untuk mesinnya ini semuanya sama, mesinnya dapat mesin baru seperti yang ada di NMAX Neo ataupun di Lexi ya. Nah, bedanya di transmisi, kalau yang turbo itu dapat YE-CVT, kalau yang standar dan Cyber City itu belum YE-CVT. Nah, YE-CVT ini puli bagian depan sini sudah diatur menggunakan dinamo. Dinamonya ini kelihatan tuh. Ada bagian dinamo untuk mengatur bukaannya. Nah, pengaturan itu diatur lewat ini. Fitur yang bikin Aerox Turbo ini jauh lebih mahal yaitu dari ininya, si YE-CVT. Nah, yang kedua yaitu dari ini. Ini merupakan speedometer TFT. Ini nggak nyala. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan tampilannya itu sudah pakai LCD ya, kayak layar HP. Sudah berwarna dan ada 3 tampilan ya. Ada tachometer dengan kecepatan, ada yang kecepatan only, ada juga yang tachometer dengan lap time ya. Jadi itu bisa diubah-ubah. Dan yang paling penting speedometer ini juga bisa connect ke fitur yaitu untuk
melihat cuaca, kemudian kontrol musik, dapat notifikasi, dan juga bisa connect ke Google Map ya. Google Map-nya itu model turn by turn. Jadi cukup beda dengan yang ada di TechMac-nya NMac ataupun XMax ya. Ini modelnya kayak cuma arah-arah saja. Ya kelihatan lebih simpel ya. Tapi ini dapat full LCD. Tapi ini yang salah satu yang bikin kenapa Aerox Turbo itu mahal. Karena untuk di varian paling bawah itu dapatnya model digital biasa gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat Aerox Turbo ini mahal. Yang pertama paling mahal ya ECVT, yang kedua ya dari spirometernya. Yang ketiga itu dapat fitur ISS. ISS itu fitur untuk saat kita ngerem mendadak maka motor itu tahu dan langsung ada lampu hazard tapi berkedip cepat ya untuk di bagian belakang untuk memberitahu pengendara yang ada di belakang kita, yaitu fitur ISS. Kalau untuk di Cyber City itu belum ada. Kemudian ada lagi fitur safety lagi, yaitu traction control. Traction control itu fitur ya saat kita ngegas dan roda belakang spin karena jalanannya licin, maka mesinnya akan otomatis ngekat supaya kita nggak kepleset ya. Jadi walaupun kita gaspol terindikasi jalanannya itu licin, maka di situ ban akan berhenti sendiri gitu. Itu fitur traction control dan itu tidak didapat di varian bawahnya. Jadi kalau untuk yang di Cyber City ada ya di sini ada ya, kayak ABS-nya single channel, kemudian subtank, smart key. Ya di sini ini varian yang paling lengkap. Jadi ya bedanya apa daripada yang bawah ya simpelnya ada ECVT atau turbo, kemudian spirometer model TFT, kemudian ada traction control serta emergency stop signal. Jadi menurut saya ini harga yang oke ya, 39 juta. Mungkin kalau OTR Jateng 40, ini worth it buat dibeli, terutama buat teman-teman yang pengen ngerasain ya ECVT atau yang udah ngerasain dan benar-benar suka dan kepengen tampil lebih modern ya. Terutama ini buat teman-teman yang suka touring ya. Fitur Google Map-nya ini sangat-sangat memanjakan gitu ya. Menurut saya worth it sih. Tapi ya kalau teman-teman nggak ngerasa butuh fitur ya ECVT ataupun spirometer TFT ya teman-teman bisa pilih varian yang bawah ya. Varian yang bawah yang standar itu varian paling basic juga fiturnya sudah tergolong oke. Nah varian yang Cyber City itu ya varian yang lebih oke lagi daripada yang standar, yang lebih safety. Sudah ada ABS dan sudah menggunakan smart key juga ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Menurut saya Aerox sekarang yang termahal tembus 40 jutaan ya masuk akal juga ya. Kalau yang turbo ini oke, tapi kalau yang kepengen lebih lengkap lagi ya Turbo Ultimate itu ada tambahan damper performance. Kemudian ini sama cover knalpot yang baru. Ya, menurut teman-teman bagaimana mengenai Yamaha Aerox yang terbaru ini, terutama varian turbo? Silahkan bisa tulis saja di kolom komentar.